Saya juga pernah kerja di dalam konteks di mana akhirnya saya dianggap performance saya kurang, ya saya dilepas. Cuman sebisa mungkin ya kita mengelilingi kita dengan support system. Saya Edi Danusaputro dari Mandiri Capital. Ya, saya mulai dengan yang sederhana saja sih. Misalnya saya stretching dulu, minum segelas air, ngecek sosmed, ngecek email, sampai akhirnya saya mulai untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Me time itu penting sekali untuk saya. Memang belum tentu setiap hari saya ada me time gitu ya. Dari dulu senang olahraga, dan olahraga saya dari dulu sampai sekarang ya saya hanya basket. Sampai sekarang saya masih main basket di komunitas. Dan saya juga terlibat di salah satu klub basket profesional di Indonesia, namanya Amarta Hang Tuah. Itu dalam konteks saya sebagai pembina. Jadi saya memang kuliah di Jogja, di Gajah Mada. Kemudian saya selesai kembali ke Jakarta, kerja di perusahaan multinasional. Saya memang sudah tahu mau ambil S2, saya mulai mencari itu beasiswa. Beasiswanya tidak penuh gitu, jadi kan saya udah kerja, jadi saya ada nabung plus beasiswa, ya saya bisa ke Amerika ambil masters di Duke University 2 tahun. Dulu memang kiblatnya yang dari sisi manajemen, ilmu manajemen, jadi Amerika ya. Kalau di dunia saya di bidang venture capital startups gitu ya, banyak kan inovasi kita tahu kan dari Silicon Valley. Sekarang sih mungkin sudah lebih merata ya, inovasi itu juga datang dari Asia. Mungkin dari sisi saya pribadi ya, kalau saya kerja di Amerika dan di Singapura itu kan saya konteksnya itu sebagai bukan lokal, dalam arti saya kalau mau tetap kerja di sana saya harus punya employment pass kan. Employment pass itu kan melekat pada pekerjaan saya gitu. Jadi kalau saya sudah tidak bekerja atau tidak dikaryakan di perusahaan saya itu, automatically saya tidak lagi bisa tinggal di negara situ. Karena saya izin tinggal saya melekat pada pekerjaan saya. Jadi itu memacu diri saya. Kalau saya harus kerja, saya harus kerja dengan benar. Nah ini menurut saya itu motivasi ya, motivasi untuk kita supaya selalu serius dalam bekerja. Satu memang alasan keluarga, jadi saya memutuskan untuk pulang untuk merawat orang tua. Yang kedua saya melihat di tahun sekitar 2015-2016 Indonesia tuh maju. Jadi saya bilang saya ingin kerja di suatu negara, suatu tempat yang menurut saya in growth phase, bukan in declining phase. Satu alasan lagi adalah ya saya memang dapat tawaran kerja kebetulan di Bank Mandiri, di anak perusahaannya, dan saya memang belum pernah kerja di BUMN gitu. Jadi saya merasa bahwa ya ini juga kesempatan bagus untuk saya mengabdi ya di BUMN dan untuk negara. Jadi saya memutuskan untuk pulang dan bekerja di Mandiri Capital. Berapa kali ya, maksudnya itu mungkin orang kalau udah dalam perjalanan karir atau hidup seseorang kan pasti naik turun ya. Saya juga pernah kerja di dalam konteks di mana akhirnya saya dianggap performance saya kurang, ya saya dilepas. Menurut saya ya itu suatu juga kegagalan untuk saya. Tapi saya selalu melihat kegagalan ini sebagai suatu yang positif. Oh kalau gitu saya tahu mungkin bukan industri ini yang cocok untuk saya. Di pekerjaan juga begitu. Kita kalah sementara nggak dapat klien ini atau nggak dapat order ini, ya there will be others. Produk ini kita luncurkan gagal di pasar, there will be the next one. Jadi mentalitas itu bahwa kegagalan itu hanya sesaat dan kita harus memperbaiki diri, itu harusnya menjadi moto diri dari kita semua. Jadi saya nggak menggampangkan orang yang mengalami perjuangan, dan perjuangan orang beda-beda, cuman sebisa mungkin ya kita mengelilingi kita dengan support system. Kita jangan sendirian gitu. Jadi kita punya keluarga, kita punya teman. Ya kalau ada masalah ya kita ngobrol. Saya senang dengan moto bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang banyak keluarga dan banyak teman. Ya. Dan kalau kita sedang susah, kita sedang sakit, banyak yang mendoakan, banyak yang memberi bantuan, seterusnya. Tapi menurut saya pada esensinya kita memang makhluk sosial. Jadi salinglah membantu, salinglah berkolaborasi, dan ini termasuk di dalam pekerjaan juga. Ya. Kalau kalian yang punya produk, punya bisnis, punya startup, ya nggak bisa kan dikerjain sendiri gitu ya, kolaborasi. Nah, menurut saya tuh nilainya jauh lebih.
kalian kalau founder dan calon founder, cari sesuatu yang kalian minati menjadi passion kalian, jadi nggak merasa sebagai beban atau pekerjaan yang harus dilakukan, tapi memang ingin dilakukan. Harus bisa merangkai cerita. Storytelling itu penting, termasuk pertanyaan kenapa bikin startup ini. Jadi if there's a personal connection atau personal passion, itu akan jauh lebih kuat ceritanya. Jadi yang pengalaman saya dengan para hustler ya dia mencari bisnis ya itu adalah persistence, itu adalah nomor satu. Banyak orang yang merasa bahwa kalau udah jual, udah pitching, itu udah cukup. Itu nggak cukup menurut saya, itu harus terus di follow up. Kalian tetap harus melakukan selling beyond the official selling gitu, karena kan soft selling itu lebih penting daripada yang hard sellingnya. Jadi sebagus-bagusnya produk, kalau kalian nggak bisa jualan, nggak akan dikenal produknya. Pengalaman kita sebagai investor, we will never invest in a startup yang foundernya hanya satu orang. Kenapa? Karena terlalu riskan. At the end of the day, we are investing in people. Kenapa? The product will change, the market will change, the competition will change, the regulation will change, the pricing will change. Dalam perjalanan sebuah startup atau bisnis, banyak akan mengalami perubahan. Yang seharusnya tidak berubah adalah foundernya dan manajemen timnya.